ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suatu hal yang penting untuk diperhatikan di dalam kehidupan ini, setelah seorang hamba menegakkan berbagai amalan dan ketaatan, adalah dia punya perhatian agar supaya amalannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan amalannya sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudut patut untuk kita perhatikan, karena telah datang dari sejumlah as-salaf dan disebutkan, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hendaknya kalian memiliki perhatian yang lebih besar di dalam diterimanya amalan kalian, melebihi amalan itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini pembahasan patut kita renungi, dan kita akan terangkan dari ayat yang agung ini. Ayat yang ke-25 dari surah Al-Maidah, atau ayat yang ke-27 dari surah Al-Maidah. Pada akhir ayatnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan dimaklumi ayat ini datang di konteks kisah dua anak Adam. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta yadaka ilayya litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Bacakanlah kepada mereka berita dua anak Adam. Bacakan dengan kebenaran. Dan disebut dua nama Adam, dua nama anak Adam ini, walaupun populer ya disebut di kalangan buku-buku tafsir, di kalangan ahli tafsir disebutkan namanya. Iya. Tapi sekedar disebut dua anak Adam itu sudah cukup, sebagaimana diglobalkan di dalam Al-Quran. Jadi dua anak Adam ini, keduanya melakukan kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkurban, melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Jadi amalan sudah terjadi dari keduanya. Amalan sudah terjadi. Kurban sudah dia kedepankan. Bedanya apa? Fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Itu bedanya. Kurban salah seorang dari keduanya diterima, dan yang lainnya tidak diterima. Iya. Ternyata
Setelah amalan, masih ada hal yang dahsyat. Disitulah penentu. Siapa yang diterima amalannya dan siapa yang tidak diterima. Siapa yang tidak diterima. Maka muncullah hasad dari saudaranya yang tidak diterima amalannya ini, yang membuat dia melampaui batas dan berlebihan. Maka dia berkata, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Maka saudaranya yang diterima amalannya berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Iya. Ini dasar kaidahnya. Bahwa Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi dipelihara diri di atas ketakwaan supaya diterima amalan itu. Maka tanpa dari ketakwaan, anak Adam yang diterima amalannya ini, ketika dia membalas ucapan saudaranya, saya akan membunuh kamu. Maka yang diterima amalannya ini menjawabnya, kalau engkau menghamparkan tanganmu untuk membunuh saya tidak akan menghamparkan tangan saya untuk membunuh engkau. Sungguhnya saya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, itu dari takwa. Kelihatan bagaimana orang-orang yang diterima amalannya itu. Setelah dia beramal, diiringi dengan rasa takut. Diiringi dengan sifat ketakwaan. Dia pelihara dirinya, tidak jatuh di dalam dosa. Dan ini sifat-sifat yang agung, yang hendaknya kita renungi dan kita perhatikan. Karena itu subhanallah, dari sejumlah as-salaf ada yang jika Ramadan telah berlalu, mereka terus berdoa agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia lakukan selama 6 bulan. Dan sisa tahunnya menuju ke Ramadan dia berdoa kepada Allah agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Yang lebih dahsyat daripada itu, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail ketika telah membangun Ka'bah, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Ini dua orang Nabi, dan Nabi Ibrahim adalah panutan para Nabi, dan kita diperintah mengikuti jalannya. Setelah beramal, beliau memohon kepada Allah agar amalannya diterima, dan itu bagian dari takwa. Dan itu semangat supaya amalan diterima. Itu melambangkan sifat-sifat penghambaan yang tinggi, yang menunjukkan keinginan dia untuk sempurna amalannya, menunjukkan kerendahan dirinya, dan menunjukkan bahwa dia tidak pernah merekomendasi diri, oh amalan saya sudah diterima. Sudah pede bahwa amalannya pasti diterima. Tapi ada kekhawatiran. Kemudian merasa diri selalu ada kekurangan, sehingga selalu dia memohon kepada Allah supaya diterima amalannya. Ya, kalau para nabi saja seperti ini, apalagi kita. Demikian pula ibu Maryam bintu Imran, ketika telah mengucapkan nadarnya, disebut dalam Al-Quran, idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Setelah menadarkan anak yang akan dia lahirkan,
Maka dia memohon kepada Allah, ya Allah terimalah dariku. Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha melihat, maha mengetahui. Sebab kalau sesuatu sudah diterima oleh Allah, pasti akan baik sesuatu itu. Pasti akan baik sesuatu itu. Bahkan sebagian dari as-salaf rahimahumullahu ta'ala diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud wal Raqaiq dan Abu Nuaim al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya dari Fudhalah bin Ubaid, beliau berkata, lan akuna a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Andai kata saya tahu bahwa Allah telah menerima dariku amalan walaupun sebesar sawit, maka itu lebih saya cintai daripada dunia dan segala isinya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ya kalau sudah diterima, pasti dia orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu tempatnya pasti di sorga. Kalau dia sudah masuk di dalam golongan orang yang bertakwa. Iya. Karena itulah doa dan selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu dari sebab-sebab yang menjadikan amalan itu diterima. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam tabi'in terkenal. Beliau pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma taqabbal minni salata yaumin, Allahumma taqabbal minni sawma yaumin, Allahumma aktub li hasanah. Dia berkata, ya Allah terimalah dari saya sholat satu hari saja. Ya Allah terimalah dari saya puasa satu hari saja. Ya Allah catatlah untuk saya satu kebaikan saja. Iya. Malah dia nggak minta seluruh sholatnya, puasanya, kebaikannya diterima. Dia minta satu saja yang diterima. Kenapa dia berdoa seperti itu? Beliau terangkan. Beliau baca setelahnya ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka itu perhatian agar supaya amalan itu diterima. Dan perlu diketahui, diterimanya amalan itu disyaratkan syarat-syarat di dalamnya. Dan syarat yang paling pokoknya kebenaran keislamannya. Dia adalah seorang muslim yang syah keislamannya di sisi Allah. Kemudian syarat yang kedua, dia bersih dari kesyirikan. Karena itu datang di penafsiran ayat ini dari sebagian as-salaf menafsirkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Takwa diartikan alladzi yattaqi syirk, orang yang berhati-hati dari kesyirikan, meninggalkan segala kesyirikan. Karena itu banyak tempat di dalam Al-Quran di definisi takwa itu diartikan beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dan dari mana takwa? Adalah seorang hamba melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang di atas cahaya dan petunjuk dari Allah. Iya. Itulah yang disebutkan oleh sebagian dari as-salaf rahimahumullahu ta'ala, bahwa takwa itu anta amala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Takwa engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap pahala dari Allah. Di atas cahaya dari Allah maksudnya sesuai dengan tuntunan. Wa tatruka ma'siyat Allah ala nurim minallah tarju thawaballah. Demikian pula engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap atau engkau takut dari siksaan Allah.
Jadi kalau itu dimiliki oleh seorang hamba, maka itu sifat yang menyebabkan amalannya itu diterima. Karena itu komitmen di atas sunnah, mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sangat menyedihkan kalau seorang itu sudah beramal dengan amalan-amalan yang besar, tapi setelah itu ternyata amalannya tidak mencocoki sunnah. Maka amalannya itu dikatakan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka itu tertolak. Di riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu adalah tertolak. Iya. Jadi dibangun di atas sunnah. Sebagaimana kalau dia beramal ternyata tidak ikhlas dan dia beramal masih mengandung kesyirikan kepada Allah, maka itu amalannya diibaratkan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Dan sebuah kebaikan itu ciri dia sudah menjadi kebaikan adalah kebaikan yang dia lakukan setelahnya, kesegeraannya kepada Allah. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang memberi apa yang diberi. Jadi ada dari hal yang sudah dia lakukan, ketaatan. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati-hati mereka itu terus ada khawatir. Ada kekhawatiran, ada rasa takut. Amalannya tidak diterima. Dan ini sifatnya orang yang bertakwa. Dia tidak merekomendasi dirinya. Ada kekhawatiran amalannya diterima. Makanya dia selalu berdoa. Bermohon kepada Allah. Wa annahum, dan mereka ini selalu menyangka bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Itu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Dia selalu menyangka bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Sehingga dia selalu berusaha, berupaya, memohon, beramal, meninggalkan apa yang dilarang. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka yang terdahulu. Selalu begitu dalam kehidupannya. Nah, dikenal dari mereka beramal cuma di Ramadan saja. Bukan mengenal Allah cuma di bulan Ramadan. Tapi mereka bersegera kepada kebaikan dimanapun mereka berada. Maka ini sebuah makna yang agung di dalam kehidupan. Kita punya perhatian bagaimana amalan itu diterima. Karena itulah syariat-syariat di dalam agama ini dianjurkan untuk ditutup dengan ketaatan-ketaatan agar supaya sebagai harapan amalannya lebih diterima. Kita selesai Ramadan, ada syariat zakat fitri, yaitu ibadah. Setelah itu ada syariat sholat id. Kemudian ada syariat puasa 6 hari di bulan Syawal. Semuanya dilakukan dengan harapan agar supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas kita sholat 5 waktu, kita beristighfar, kita berzikir, kita sholat rawatib. Selepas kita melakukan ibadah haji atau umrah, kita diperintah untuk banyak berzikir kepada Allah. Itu amalan-amalan semuanya datang setelahnya. Iringan terhadap amalan. Dan itu upaya agar supaya amalannya diterima. Dan itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa kita ini sebagai pelajaran-pelajaran yang mendidik kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah maksud dari puasa. Di ayat-ayat surah Al-Baqarah tentang hukum-hukum puasa, awal ayatnya penjelasan bahwa puasa itu untuk takwa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa.
Di akhir ayat penjelasan tentang puasa juga arahannya ke sana. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Supaya mereka bertakwa. Maka puasa ini harusnya mendidik kita dengan pendidikan-pendidikan yang agung, mengarahkan kita kepada takwa agar supaya menjadi orang-orang yang diterima amalannya. Semoga Allah menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa, membantu kita untuk berada di atas ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan dan ketaatan yang kita lakukan dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diterima di sisinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.